Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Sahabat-sahabat semua, semoga kita semua di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan selalu di dalam lindungannya, dan selalu diberikan kesehatan. Ilmu-ilmu yang kita miliki bermanfaat tidak saja untuk diri kita tetapi juga untuk orang lain. Pada kesempatan kali ini saya mencoba berbicara tentang agama, kemudian relasi agama dan politik, kemudian seorang penganut agama yang bijak di dalam membawa agamanya di sebuah negara. Di dalam relasi agama dan politik, setidaknya ada beberapa pertanyaan. Yang paling populer yaitu pertanyaan, apa itu agama? Setidaknya kalau kita berbicara dan bertanya seperti itu, maka yang terbersit di dalam benak pikiran kita adalah fungsi agama terhadap kehidupan manusia. Kemudian makna agama itu sendiri. Setidaknya di dalam relasi antara agama dan politik terdapat 3 mazhab. Yang pertama, mazhab yang mengintegrasikan di antara berbagai macam paradigma, integrated paradigm. Jadi di mana kelompok ini atau mazhab ini menyatakan bahwa wilayah agama merupakan lembaga keagamaan dan sekaligus lembaga politik. Jadi agama di dalamnya mencakup hal-hal politik dan kenegaraan, di mana pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan ilahi. Hal ini dikarenakan kedaulatan memang berasal dan berada di tangan Tuhan. Pandangan inilah yang sering kita temui, kita sering disebut pula sebagai kelompok fundamentalisme Islam. Secara faktual, model ini dijalankan salah satunya di negara Iran, di mana negara ini berkaitan atau mengkaitkan dengan legitimasi Tuhan yang diturunkan melalui baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan kemudian diteruskan oleh pewarisnya, sehingga apa yang mereka lakukan bagian dari ejawantah dari kedaulatan Tuhan itu. Tentunya berbicara tentang kedaulatan Tuhan nanti kita akan berbicara di lain kesempatan, karena topik ini teori-teorinya pun sangat luas, di mana makna dari apa yang mereka anggap kemudian mereka aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari itu timbullah sebuah anggapan bahwa kekuasaan mutlak berada di tangan Tuhan. Sebab itu pula konstitusi juga berdasarkan pada wahyu Tuhan, di mana memang implikasi dari mazhab yang mengintegrasikan berbagai macam paradigma ini selalu terjebak. Setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama, terjebak pada penempatan agama sebagai sebuah alat di dalam politik. Dan jadi banyak orang yang menggunakan agama tetapi sebenarnya untuk komoditas atau kepentingan politiknya. Jadi political engineering. Dan kedua yang sering tampak di sekitar kita yaitu radikalisasi politik. Maksudnya adalah mereka melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan politik dan dijustifikasi oleh agama atau embel-embel serta simbol-simbol keilahian atau ketuhanan. Bahkan di dalam praktek-praktek tertentu mereka membunuh lawan atas nama Tuhan juga.
Ini tidak saja terjadi di Indonesia, di beberapa negara luar pun banyak yang menggunakan agama untuk kepentingan politiknya dan membunuh lawan dengan ayat-ayat atau ajaran-ajaran yang berkaitan dengan agama. Karena memang terkhusus di Indonesia, di samping masyarakatnya yang minus literasi, masyarakat Indonesia ketika dihadirkan atau dihadapkan oleh hal-hal yang bersifat keagamaan atau ketuhanan, cepat terbuai dan terhipnotis, tidak lagi memandang dan men-screening orang yang sedang berbicara dengannya atau orang yang menyampaikannya. Nah, itu salah satu mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua yaitu simbiosis, jadi saling menguntungkan, di mana pandangan ini kerap menyatakan bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, dalam arti berhubungan secara timbal balik, dan antara negara dan agama atau agama dan negara saling membutuhkan. Negara membutuhkan agama dalam rangka menyuplai nilai-nilai dan etik moral, sedangkan agama membutuhkan negara karena di negara itu tempat ejawantah dan teraplikasikan nilai-nilai agama, baik secara privat maupun secara publik. Hal-hal yang berkaitan dengan publik harus terukur baik secara kemaslahatan maupun maqasidus syariah atau maqasidul hukumnya. Jadi tidak serta-merta ajaran-ajaran yang kita yakini itu bisa diterapkan secara keseluruhan di sebuah negara, disebabkan seperti Indonesia masyarakatnya multi agama, multi etnis, multi ras dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai warga muslim yang menganut salah satu dari agama yang diakui di Indonesia, tidak ada larangan untuk menjalankan atau mengaplikasikan secara keseluruhan atau totalitas terhadap apa yang kita yakini. Tetapi semua itu dalam kerangka yang bersifat privat. Jadi misalnya saya meyakini bahwa potong tangan adalah ajaran Islam, maka itu tidak bisa diangkat dan dijadikan sebagai hukum positif di sebuah negara karena ajaran itu tidak berlaku untuk orang selain kita. Nah, oleh sebab itu maka negara memberikan satu space, yaitu silahkan melakukan di internal atau di ruang lingkup civil society. Di sisi lain juga agama ini membutuhkan negara sebagai sarana untuk mengembangkan. Jadi kita membawa dan menyebarkan hal-hal yang bersifat dengan keagamaan secara bebas tanpa ada halangan, selama apa yang kita sebarkan semuanya bersifat kebaikan, tidak saja baik secara perspektif kita, karena memang selama ini orang atau siapapun penganut agama selalu melihat apa yang dia miliki, apa yang dia persepsikan, apa yang dia rasakan, segala sesuatunya baik. Sahabat-sahabat semua, bahwa di dalam agama kita tidak saja mesti melihat segala sesuatunya apakah itu baik atau tidak baik, tetapi apakah yang kita berikan, yang kita tawarkan kepada orang bersifat benar. Setelah kita merasa bahwa apa yang kita anggap adalah sebuah kebenaran, sebuah kebaikan, maka ketika kita mulai menyampaikan, kemudian kita mulai membuat orang untuk ikut kepada kita, apakah hal itu bersifat indah. Jadi kebaikan, kemudian kebenaran dan keindahan harus saling terintegrasikan dan terkorelasikan satu dengan yang lainnya, agar ketika kita membawa agama, orang yang melihat, orang yang mendengar, orang yang bersama kita tidak melihat bahwa agama yang kita bawa itu adalah hal yang menakutkan. Sebab itu warisan yang leluhur yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW tidak sekedar halal atau haram, baik atau buruk, tetapi bagaimana kita membawa halal atau haram, baik atau buruk itu kepada orang. Jadi di mana paradigma yang mazhab simbiosis ini
para ulama dan para pemikir, para tokoh-tokoh, ya, para tokoh-tokoh. Salah satu yang kitab atau tokoh yang kita kenal di dalam kalangan Muslim yaitu Al-Imam Al-Mawardi. Jadi Imam Al-Mawardi nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Al-Habib Al-Mawardi. Ya, jadi salah satu kitabnya yang sering kita jadikan rujukan di dalam berpolitik atau hal-hal yang bersifat keagamaan yaitu Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ulama lain yang pemikirannya masuk dalam paradigma ini adalah Al-Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali seorang yang di dalam hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan cukuplah. Artinya dia telah mempelajari segala sesuatu dengan baik dan benar, berpindah setelah mengetahui, misalnya setelah merasa puas terhadap hal-hal yang dia pelajari di wilayah fikih, dia pindah ke wilayah tasawuf. Tetapi memang Imam Al-Ghazali ini bukan seorang pakar hadis. Tetapi selain itu Imam Al-Ghazali ini memiliki sumbangsi yang besar di dalam kerangka umat Muslim dan peradaban Islam. Buku-bukunya sering kita baca. Oleh sebab itu di kalangan Nahdlatul Ulama Imam Al-Ghazali dijadikan salah satu panutan di dalam ilmu-ilmu ketasawufannya, di mana mereka ini berpendapat bahwa negara dibutuhkan oleh rakyat berkaitan dengan pemenuhan akan industri, profesi, kemudian penegakan hukum dan kepala negara yang memiliki legitimasi keagamaan untuk memimpin rakyat. Dan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemakmuran itu, Al-Ghazali mensyaratkan beberapa hal. Misalnya dewasa, kemudian berakal, sehat, memiliki penglihatan dan pendengaran yang baik, yang sehat, kemudian laki-laki, orang merdeka, keturunan Quraisy, adanya kekuasaan yang real, kemudian dia hidayah, dia memiliki atau dia sudah mendapatkan hidayah. Tetapi Imam Al-Ghazali tidak menjelaskan secara detail apa yang dia maksud dengan istilah al-hidayah itu. Kemudian dia berwawasan atau berpengetahuan luas. Warok itu menjaga diri dari sesuatu yang tidak halal. Artinya kita tidak boleh memilih seorang pemimpin atau khalifah yang kita rasa dia cukup berpotensi untuk melakukan dan menyalahgunakan wewenangnya, atau sudah terindikasi korupsi sebelum dia menjabat, maka kita diperbolehkan untuk tidak memilihnya. Tetapi syarat-syarat ini tidak memungkinkan kita untuk menjadi tolak ukur kita di dalam konteks ber-Indonesia. Misalnya harus keturunan Quraisy, kan tidak ada. Yang ada adalah Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Jadi keturunan Quraisy atau syarat-syarat yang telah diberikan oleh para ulama-ulama terdahulu tidak sepenuhnya bisa kita aplikasikan di dalam konteks keindonesiaan. Tetapi orang-orang atau ulama-ulama seperti Imam Al-Ghazali, Imam Al-Mawardi ini selalu disalahpahami makna dan teks-teks yang mereka tuliskan. Misalnya ketika Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan imamah atau khilafah atau kepemimpinan bukanlah sesuatu yang bersifat penting, laisa minal muhimmat. Kenapa? Menurut Imam Al-Ghazali bal hiya minal ma'kulat. Karena hal-hal yang bersifat kepemimpinan, hal-hal yang bersifat kepemerintahan dan sejenisnya itu terkait dengan hal-hal yang bisa berubah sesuai dengan zaman, evolusi terus berkembang baik secara penafsiran maupun hal-hal yang sejenis. Jadi tidak ada yang bersifat mutlak. Misalnya ketika kelompok dari Hizbut Tahrir Indonesia, ISIS, kemudian afiliasi-afiliasi yang sejenis dengan mereka mengatakan bahwa khilafah adalah sebuah sistem yang wajib dan mutlak, itu kita tidak ketemukan di dalam literatur klasik kita kecuali
teks-teks yang bersifat khalifah atau pemimpin atau penguasa. Sebab memang di dalam literatur Sunni, seorang pemimpin atau khalifah itu memang bersifat wajib. Sekalipun di dalam suatu masa misalnya tidak ada lagi pemimpin di antara kita atau yang dari seorang muslim dan memungkinkan kita untuk memilih seorang pemimpin non muslim, maka itu diperbolehkan, dan dalam syarat selama mereka masih memberikan hak yang sama seperti kita atau di saat kita memimpin dan memberikan hak yang sama kepada mereka. Itu mazhab kedua. Nah, mazhab yang ketiga yaitu sekuler. Jadi pada paradigma sekularistik, di mana relasi agama antara agama dan negara itu terpisah. Salah satu tokoh muslim yang cukup terkenal dan sering dijadikan sandaran oleh kelompok Islam liberal adalah Ali Abdul Razik sebagai pengusung paradigma ini yang terkenal. Salah satu kitab yang populer yang dinisbatkan kepada beliau adalah Al-Islam wa Usulul Hukum, di mana ia berpendapat bahwa tugas Nabi baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak lebih dari sekedar tugas kenabian. Dia tidak diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks kekuasaan. Innaha nubuwah la al-mulk. Jadi Allah hanya memberikan kepada Nabi Muhammad untuk mengemban sebuah tugas kenabian, bukan kekuasaan. Itu maksud dari innaha nubuwah la al-mulk, bukan kerajaan atau kekuasaan. Sebagaimana para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Di samping itu memang secara realitas urusan keduniaan oleh Nabi SAW diserah kepada umatnya. Mereka selalu menyandarkan salah satu pernyataan, saya juga tidak tahu entah ini berasal dari mana, bisa jadi ini adalah hadis juga, yang terkenal, yaitu antum a'lamu bi umuri dunyakum, di mana Nabi mengatakan engkaulah yang lebih tahu terhadap urusan keduniaan. Jadi menggunakan pernyataan ini, mazhab yang menganut paradigma sekuleristik ini menganggap bahwa Nabi itu hanya mengemban tugas kenabian, tidak mengemban tugas kekasuhan. Jadi memisahkan antara agama dengan politik. Apakah ada contohnya? Banyak. Beberapa negara yang tidak mau sumber atau nilai-nilai keagamaan itu tersuplai ke dalam sebuah undang-undang atau konstitusinya, di mana mereka menyatakan Islam tidak memiliki keterkaitan apapun dengan sistem kepemerintahan atau kekhalifahan, sehingga sistem pemerintahan adalah tergolong urusan dunia murni, tidak boleh hal-hal yang bersifat keagamaan masuk. Jadi memang dipisahkan. Tentunya bagaimana dengan kita beragama di Indonesia, kita tidak menganut mazhab pertama atau mazhab yang ketiga, tetapi kita menganut mazhab paradigma simbiotik, ya. Paradigma simbiotik, paradigma gimana sih bahasa Inggrisnya? Ya kira-kira seperti itu, 3 mazhab. Artinya dari 3 mazhab itu kita bisa melihat dan mengukur kita ini pada kelompok dan mazhab yang mana. Tetapi pada umumnya mayoritas umat Islam di Indonesia itu berada di mazhab kedua, yaitu paradigma simbiotik, yang beranggapan bahwa agama dan negara saling membutuhkan. Agama tidak boleh ditabrakkan kepada negara, negara tidak boleh menafikan eksistensi dari agama-agama yang ada, karena semuanya saling membutuhkan, ya. Nah, wacana tentang relasi agama dan politik tak kunjung habis sampai hari ini, ya. Di dalam buku-buku tidak pernah tuntas, selalu ada saja yang membahas, baik dari analisisnya, kemudian temuan-temuan baru. Jadi perbincangan terkait relasi agama dan politik akan selalu senantiasa aktual dan faktual seiring dengan berlakunya konsepsi ajaran Islam yang multi interpretasi. Karena memang salah satu, apalagi di kelompok Sunni,
itu tidak ada paradigma yang bersifat final. Jadi hal-hal yang bersifat apalagi seperti pemerintahan dan politik selalu multi interpretasi dan terus berevolusi. Dahulu orang beranggapan A, sekarang orang bisa beranggapan B. Itulah hal-hal yang berkaitan dengan fikih. Nah, di mana memang sepanjang sejarah peradaban manusia, agama dan negara sebagai inti politik merupakan dua institusi yang mempunyai atau memiliki pengaruh yang kuat bagi manusia. Orang tidak bisa terlepas dari kepercayaan atau agama dan orang tidak bisa terlepas dari wadah. Dalam konteks pemerintahan kan yaitu negara. Jadi tidak ada yang bisa terlepas dari hal itu. Di mana juga untuk kedua institusi ini terkadang manusia rela untuk mengorbankan dirinya, hartanya, nyawanya, waktunya, pikirannya dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa kita harus mewujudkan sebuah institusi yang Islam, mereka rela berkorban harta, tahta dan lain sebagainya. Padahal itu belum tentu sesuatu yang benar, dan belum tentu juga dianut oleh mayoritas yang ada. Coba kita mulai flashback ke belakang, di mana pada waktu di Mekah Rasulullah SAW belum mampu membentuk tatanan masyarakat dalam perspektif politik yang kita yakini. Umat Islam saat itu dalam kondisi yang masih lemah. Belum lemah itu bukan tidak berdaya, tetapi dari segi hitungan politik dia belum memungkinkan untuk membuat tatanan seperti ketika Nabi di Madinah. Dan tentunya ketika Nabi di Mekah, Nabi tidak memiliki ketercukupan untuk melakukan resistensi terhadap kelompok penguasa dari Quraisy. Kondisi tersebut itulah yang kemudian membentuk Nabi atau yang membuat Nabi kemudian hijrah dari Makkah ke Yasrib atau yang sekarang disebut dengan Madinah. Nah, dari sinilah kemudian awal muasal di mana Nabi menurut dari paradigma simbiotik ini, Nabi yang dahulunya hanya mengerjakan hal-hal yang bersifat tugas kenabian, ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Yasrib atau dari Makkah ke Madinah, mulai mengemban tugas tambahan, yaitu hal-hal yang bersifat kekuasaan atau pemerintahan. Jadi ini salah satu fakta sejarah yang tidak bisa dinafikan. Realitas atau fakta sejarah ini menunjukkan bahwa masih banyak di antara umat Islam yang menyadari bahwa tatanan masyarakat Madinah yang dibentuk atau dibuat oleh Nabi Muhammad SAW identik dengan negara yang plural secara suku, secara keyakinan agama, di mana mereka itu terdiri dari suku-suku Arab Islam baik dari Mekah dan Madinah, serta suku-suku di luar keduanya. Masyarakat Madinah itu terdiri dari suku-suku Yahudi, kemudian Nasrani, kemudian Majusi, bahkan ada juga yang musyrik. Jadi ini adalah model atau pijakan Islam pertama terkait dengan negara atau daulah. Di situ pula di Madinah itu Nabi memproklamirkan sebuah konstitusi dasar di dalam bernegara yang ideal, yang kita sebut atau yang kita kenal dengan Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah. Seharusnya orang-orang yang ingin ideal di dalam berpemerintahan tidak perlu mencari istilah-istilah yang lain, tinggal menerapkan bagaimana Piagam Madinah yang diwariskan oleh Nabi di dalam konteks kekinian itu bisa kita terapkan. Tidak perlu lagi kita mengkonsepkan atau mengkonstruksikan kembali seperti yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Karena apa? Kalau kita benar-benar ingin mewarisi ajaran Nabi Muhammad, ya kita menggunakan Piagam Madinah itu sebagai rujukan kita di dalam bernegara, mengatur orang yang berbeda dengan kita bagaimana. Karena contoh konkretnya orang yang seperti Hizbut Tahrir Indonesia itu dia justru tidak menjalankan warisan Nabi. Karena apa?
Nabi itu dengan berbagai macam suku, ada Yahudi, Nasrani, Majusi dan orang-orang musyrik lainnya kala itu Nabi bentuk dan Nabi buat apa yang di dalam Piagam Madinah itu dengan baik dan benar tanpa ketersinggungan. Jadi Nabi telah menetapkan porsi-porsi sebagaimana mestinya. Tetapi dalam undang-undang negara khilafah yang dibuat oleh Hizbut Tahrir Indonesia itu sangat mendiskreditkan posisi dan eksistensi dari seorang non-muslim. Karena apa? Di dalam kita bernegara, kita tidak sekedar melihat bahwa orang lain itu salah dan kita benar, tetapi yang kita perlukan adalah apakah yang kita anggap benar itu ketika kita bawa di dalam konteks yang bersifat publik, dia akan menjadi sesuatu yang bermaslahat ataukah justru menjadi mafsadah terhadap diri kita. Jadi Piagam Madinah ini buat Nabi itu setidaknya yang kita kenal ada 47 pasal. Jadi ketika kita berbicara tentang negara, sebenarnya Piagam Madinah atau Mitsaqul Madinah itu embrio atau sendi-sendi kehidupan yang berkaitan dengan nation state untuk masyarakat yang majemuk, multi etnis, agama. Dan justru di dalam Piagam Madinah itu kita tidak akan mengetemukan sebuah istilah atau hal-hal yang dipakai atau disebarkan seperti kelompok Hizbut Tahrir Indonesia atau ISIS atau Al-Qaeda dan lain sebagainya. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa mereka ini tidak mengikuti ajaran Nabi. Justru mereka itu mengikuti ajaran atau doktrin yang dibentuk oleh Taqiyuddin An-Nabhani atau Abu Bakar Al-Baghdadi dan pemimpin-pemimpin teroris lainnya. Ya. Nah, di mana di dalam Piagam Madinah itu Nabi mengatakan bahwa semua pemeluk Islam walaupun berasal dari banyak suku, baik pendatang atau penduduk asli di Yasrib, merupakan suku komunitas. Jadi ukhuwah Islamiyah yang dilahirkan, yang dibentuk oleh Nabi itu justru di Indonesia itu dipakai sebagai salah satu di dalam sendi bernegara itu hanya Nahdlatul Ulama. Justru tidak ada konsep yang utuh dan sempurna selain Nahdlatul Ulama di dalam konsep ukhuwah bainal muslimin atau di dalam literatur klasik ukhuwah Islamiyah. Tetapi almarhum Ki Haji Ahmad Hashim Muzadi lebih menyukai istilah ukhuwah bainal muslimin, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi konsep ukhuwah bainal musliminnya Hizbut Tahrir Indonesia itu kacau. Kenapa saya bilang kacau? Karena mereka itu hanya menguntungkan orang-orang mereka sendiri. Berbeda dengan konsep ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah bainal muslimin yang dijadikan pilar kebernegaraan di dalam Nahdlatul Ulama. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah yang lebih-lebih yang disuarakan atau yang sering dibawa oleh para pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian yang paling penting juga adalah hubungan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas lainnya. Bagaimana kita harus bertetangga baik, saling membantu dan menghadapi musuh secara bersama. Nah, pada konteks ini Nabi itu melarang kita suuzon, tetapi Nabi memerintahkan kita untuk selalu waspada. Jadi di dalam hubungan kita bermuamalah dan bersosial, sebenarnya kita selalu mengedepankan husnuzon, tetapi tidak menghilangkan yang bersifat kewaspadaan. Karena bisa jadi orang yang selama ini kita anggap baik, dia bisa menjadi musuh sewaktu-waktu. Oleh sebab itu kewaspadaan selalu harus ada pada diri kita. Itu salah satu pilar-pilar atau warisan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dan diajarkan di penduduk Madinah ketika Nabi membentuk tatanan atau embrio dari nation state. Justru kalau ditanya, justru Hizbut Tahrir itulah yang tidak menerapkan atau mewarisi ajaran Nabi. Karena ketika kita berbicara tentang konsep negara yaitu nation state, itu embrionya itu ya dari Piagam Madinah itu. Nah, lebih lanjut kalau kita membaca secara utuh Piagam Madinah itu menegaskan bahwa
semua penduduk Madinah yang bersifat majemuk seperti di Indonesia itu adalah satu bangsa. Innahum ummatan wahidah. Sama dalam paradigma Pancasila kita kan seperti itu. Anda Nasrani, Anda saya Muslim, Anda bersuku apa, Anda beretnis apa, kita semua adalah satu. Ya, kami putra putri Indonesia, ya kan? Bangsa persatuan, bangsa Indonesia, persatuan Indonesia, ya kan? Keadilan sosial bagi seluruh, ya kan? Hal-hal yang bersifat penyatuan. Jadi kita yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal itu ya Bhinneka Tunggal Ika itu yaitu. Jadi Pancasila Bhinneka Tunggal Ika itu adalah replikasi dari Piagam Madinah abad kekinian. Sedangkan Daulah Khilafah yang dikonsepkan oleh Hizbut Tahrir itu adalah paradok dengan apa yang diwarisin oleh Nabi besar Muhammad SAW. Oleh sebab itu saya mengatakan bahwa hal-hal yang disuarakan atau diutarakan oleh kalangan Hizbut Tahrir Indonesia jauh dari apa yang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi jangan tergoda, jangan terbuai, terhipnotis oleh doktrin-doktrin yang mereka sebarkan dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang menghipnotis Anda dan sebagainya. Karena itu semua adalah bungkus untuk mewujudkan kepentingan dengan peran yang berbeda-beda. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.